konseling, tidak ada tugas atau tidak ada materi yang disampaikan secara online atau secara penugasan, tetapi kalian saya ajak untuk bermain di temannya Bu Agustina yang kebetulan dia juga tangga sama Bu Agustina. Dia cantik. Nah, ini kenapa saya bermain di sini gitu? Sebenarnya apa sih tujuannya saya bermain di sini? Karena saya akan membahas tentang atau akan mengulas tentang bagaimana cara kalian atau tips buat kalian supaya mudah belajar, supaya belajar itu menyenangkan, supaya kalian tambah semangat belajar, supaya kalian belajar itu menimbulkan hasil yang memuaskan. Jadi tidak hanya sekedar belajar terus tetapi tidak memberikan hasil yang memuaskan. Atau bahkan yang kedua, kalian hanya sekedar belajar aja, tidak tahu nanti belajarnya buat apa, tujuan belajar untuk apa. Nah itu sangat disayangkan. Karena kalau kita belajar nggak ada tujuan, ya sama aja kita nggak tahu mau dibawa kemana. Kalian tuh mau dibawa kemana gitu. Sehingga kalian tuh mau dibawa kemana, karena yang berhak tanggung jawab terhadap masa depan kalian itu adalah diri kalian sendiri. Jadi bukan bapak ibu guru, bukan orang tua kalian, tapi kalian sendiri gitu. Makanya saya bermain ke rumah teman saya untuk mengulas, kita akan ngobrol banyak hari ini tentang motivasi belajar ya. Iya, silakan diperkenalkan dulu. Terima kasih. Mbak Tina. Nama saya Nila Sutra. Saya adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Saya adalah mahasiswa S3 di ITS Surabaya. Saat ini kesibukan saya adalah menjadi pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Magetan. Kesibukannya juga salah satunya masih menyelesaikan sekolah saya. Jadi Mbak Nila ini lagi proses menyelesaikan penelitian atau riset untuk program dokter S3. Bayangkan, S3 Bagusina nggak ada apa-apanya. Makanya saya kasih lihat ke kalian, gimana sih tipsnya kok bisa S3 padahal umurnya baru berapa Mbak? 29. Umur 29 sudah gelar profesor, sudah S3. Bayangkan, kalian pengen nggak seperti itu nanti kalau ke depannya? Ya. Iya, ini langsung aja ya, kita tunjukin aja ya. Mbak Nila, adakah dulu cita-cita semasa Mbak Nila dulu sekolah gitu? Jadi kayak impian lah. Waktu sekolah saya cita-citanya pengen di luar negeri. Iya, asik, cita-citanya pengen keluar negeri. Aku cerita oke ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi di kelas 3 ya, aku sebenarnya pernah berlomba. Kelas 3 itu kelas 3 SMA aku pernah berlomba. Itu bisa Texas. Iya, Amerika Serikat, Texas. Itu lomba karya tulis. Berdua aja sama temanku. Waktu itu alhamdulillah dapat perunggu. Dari situ itu pertama kali saya keluar negeri. Tapi emang kayak impian untuk bisa keluar negeri itu udah dari SMP mungkin dari SMP. Mimpi untuk semoga suatu hari nanti bisa kuliah di sana. Terus habis itu di kelas 3 SMA, di kelas 3 SMA saya kuliah ke luar negeri. Kuliah ke luar negeri. Lomba itu di Houston, Texas itu. Dari situ muncul tawaran-tawaran untuk maksudnya muncul beberapa opsi untuk saya lanjut kuliah gitu. Dari situ karena itu kelas 3 SMA kan. Terus akhirnya ya udah ITS itu salah satu yang menjembatani akhirnya saya masuk ke ITS itu. Dan setelah itu baru ya ada kesempatan lagi untuk S2 lanjut S3 itu.
Jadi memang semasa SMP atau SMA Mbak Nina cita-cita udah gitu. Jadi belajar tuh punya tujuan anak-anak. Jadi nggak hanya kamu belajar ngerjakan PR dapat nilai 8, 9 sudah pas, tidak gitu. Ini merupakan pembelajaran buat kalian ya. Jadi kalian tuh harus punya mimpi gitu. Ditentukan aku tuh bisa kemana gitu. Seperti Mbak Nina. Jadi dia SMP sudah punya anak-anak, aku besok mau ke luar negeri, mau sekolah lanjut ke luar negeri. Karena dia fokus, memang dia juga istilahnya fokus dan berusaha, akhirnya tercapai. Kalau nggak fokus Mbak Nina nggak mungkin tercapai, walaupun dia belajar istilahnya segiat mungkin, tetapi kalau Mbak Nina nggak fokus ya nggak bisa. Karena kalau kita punya mimpi itu kita harus fokus gitu. Kita harus fokus sama satu titik gitu. Kalau kita fokus kita nanti pasti bisa mencapainya. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan, waktu belajar di rumah tuh sebenarnya gimana sih Mbak? Jadi belajarnya, model belajarnya Mbak Nila itu gimana sehingga istilahnya mungkin bisa dapat perunggu di Amerika Serikat. Jadi terus bisa bisa dapat beasiswa pertukaran pelajar Indonesia ke Jepang gitu. Jadi tips belajarnya, waktu untuk mengelola belajar itu seperti apa nih? Sebenarnya kalau aku sendiri tuh nggak ini sih Mbak, maksudnya bukan tipe yang Mampang gitu ya? Gitu, nggak gitu. Cuman aku mempelajari apa yang aku suka. Jadi misalnya adik-adik mungkin suka matematika, atau mungkin ada yang suka olahraga, kesenian, apapun itu, dia tetap punya apa yang dia suka. Fokus apa yang dia suka. Gak usah kalau misalnya dulu aku nggak suka apa ya, IPS, aku nggak suka IPS. IPS itu aku nggak suka gitu. Misalnya dibilang IPS-nya jelek, buruk misalnya gitu. Ya karena memang kita mungkin bukan itu keahlian kita. Jadi udah kita fokus aja dengan apa yang kita suka, tekuni itu. Kalau kita punya mimpi ya berusaha untuk wujudkan. Jadi kesimpulannya Mbak Nila ini yang pertama kan dia fokus dan memang dia sudah tahu tujuannya mau kemana. Ketika melanjutkan mimpi itu dia tahu tujuannya gitu. Yang kedua, belajar tidak terlalu sepaneng ya, jadi tidak terlalu butuh buku, tapi dia belajar yang menyenangkan, yang membuat Mbak Nila tuh senang. Misalkan mungkin contoh belajar yang membuat senang itu seperti apa? Kalau aku dulu suka matematika, matematika bahasa Inggris itu aku suka gitu. Jadi ya udah aku mengerjakan yang kalau misalnya ada PR nih ya, misalnya matematika, IPA, IPS, ya udah kerjakan dari apa yang paling kita suka gitu. Nanti kalau misalnya ada PR yang nggak kita suka, ya udah buat selingan aja. Nanti dibarengi dengan melakukan sesuatu yang kita suka, misalnya sambil mendengar musik, sambil apa, gitu. Jadinya yang tidak kita suka itu bisa teralihkan, maksudnya bisa teratasi ya. Jadi memang belajar itu kan modelnya macam-macam ya anak-anak. Ada yang belajar harus dalam situasi hening, ada yang belajar harus mendengarkan musik dan bisa nyantol gitu. Kalau bagusnya ya belajar tanpa musik itu nggak bisa gitu. Jadi harus belajar dengan musik supaya apa ya, mungkin keluar ide-ide atau mungkin keluar keluar ide, inspirasi untuk mengerjakan itu seperti apa gitu. Jadi ya itu tadi ya obrolan kita dengan Mbak Nila. Jadi memang kita harus punya tujuan anak-anak. Kalau kita belajar tuh kita harus punya tujuan. Jangan sampai kamu sekolah yang tinggi, sekolah di MTS, tidak punya tujuan sama sekali, datang duduk diam. Itu yang paling menyebalkan. Karena saya rasa dari pengalaman saya dulu, ketika saya datang ke kelas bertanya ke anak-anak, "Cah, apa sih cita-cita kalian? Apa sih tujuan kalian belajar di madrasah ini apa sih?" Jawabannya cuma satu, supaya pintar. Udah itu aja.
Sedangkan pinter itu kan macam-macam, luas gitu, bisa diartikan secara luas. Jadi memang dari segi jaringannya dulu sudah luar negeri ya, dari sekali kan jaringan juga mempengaruhi. Iya, sebenarnya kalau jaringan kalau zaman dulu belum terlalu sih, Cuma kan internetnya masih belum aku seperti sekarang lah maksudnya. Iya, kalau sekarang udah banyak bimbel-bimbel online, soal beasiswa juga banyak sekali informasinya gitu. Nanti bisa saya kasih info buat Instagram apa sih, teman-teman juga banyak yang udah tahu kan, Instagram tentang scholarship atau apa segala macam gitu. Tapi kalau dulu paling ya karena sering ikut lomba itu, beberapa kali ikut lomba ini di dalam negeri, sering gagal, juara apa segala macam. Terus akhirnya ya tentu dapat satu yang menang di Indonesia, kemudian kita dapat kesempatan untuk ke Amerika waktu itu. Terus udah akhirnya kita bisa ke Amerika gitu. Berarti waktu SMA dulu Mbak Nina sudah ke Amerika? Iya, kelas 3. Kelas 3 SMA. Alhamdulillah, jadi kelas 3 SMA Mbak Nina ini sudah go internasional di Amerika Serikat karena memang usaha dan fokusnya dia gitu. Tetapi usaha dan fokus itu tetap ada sebuah doa. Jadi itu doa itu yang paling utama, terutama kepada kedua orang tua ya. Jadi minta doa restu kepada kedua orang tua supaya sekolahnya dipermudah, supaya ilmunya bermanfaat, itu pasti itu yang utama. Jadi ya Mbak Nina punya pengalaman banyak sekali. 1 tahun ya di Amerika kemarin. Kalau di Amerika cuma seminggu. Oh, cuma 1 karena minggu. kita cuma presentasi. Ya. Terus kalau di Jepang, di Jepang 1 tahun, bayangkan di Jepang 1 tahun itu beliau sambil belajar dan melahirkan juga gitu. Jadi anaknya lahirnya di Jepang, jadi dia punya akte kelahiran Jepang ya. Tetapi tetap diambil di Indonesia ya, karena memang pasangannya bukan orang asing gitu, pasangannya orang Indonesia. Itu kayaknya sekolah atau mendapatkan beasiswa di luar negeri itu kan sekarang bukan hal yang sulit ya, kalau istilahnya kita mau berusaha. Soalnya saya lihat zamannya Mbak Busina dulu kalau beasiswa ke luar negeri itu sedikit sekali. Mungkin karena pengaruh internet ya. Zaman saya sekolah dulu kan internet tidak begitu sefamiliar sekarang ya. Kalau sekarang kan bisa lewat Twitter, bisa lewat Instagram, bisa lewat forum-forum yang sudah disediakan oleh lembaga pemerintahan itu, kita juga bisa melihat. Tapi ya satu, kita harus update di sana. Pengalamannya di Jepang gimana Mbak Nina tentang pendidikan? Tentang pendidikan saya sendiri ya, atau maksudnya pendidikannya di sana, lingkungannya, atau mungkin jenengan, jadi bisa diaplikasikan antara di sana dan antara jenengan gitu, diaplikasikan dari satu gitu. Apa ya, kalau di sana itu kalau kuliah mereka boleh ya, maksudnya kalau lingkungan kuliah gitu ya. Kalau di sana itu lebih ke ini sih, mereka itu kalau pendidikannya yang diberikan oleh dosen atau apa segala macam itu, mereka lebih ke guru volley, dan kayak aku nggak suka bertele-tele, langsung maunya apa gitu. Terus mereka kalau misalnya jadi gimana ya, istilahnya mereka tuh nggak mau ribet gitu, iya, atau apalagi ngurusin orang gitu, enggak. Pokoknya mereka ya tujuannya sama tujuannya apa, fokus itu udah. Terus kalau misalnya yang lainnya itu paling ya budaya gitu, itu yang paling mereka tuh budayanya mereka. Kalau mereka tuh nggak mau ganggu orang, nggak salah mandiri, bisa dianggap. Jadi termasuk pendidikan karakter ya, jadi tidak mengganggu orang, tidak membuli orang, atau bisa menghargai orang lain. Itu merupakan pendidikan karakter yang melekat di Jepang sana. Jaga amanah gitu, benar-benar kalau misalnya jujur. Kalau misalnya kita minta tolong gitu, misalnya aku minta tolong gitu ya, tahu nggak tempat
walaupun nggak bisa bahasa Jepang gitu ya kayak mereka sangat berusaha untuk membantu ya. Oh iya gitu, bahkan sampai diantar gitu. Karena mereka juga mungkin kalau jelasin juga nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, jadi udah diantarin. Jadi maksudnya kalau bantu orang tuh total sekali, terus sangat menghargai orang dan gitu sih. Itu yang paling menghargai gitu. Nah, otomatis sangat menyenangkan sekali. Jadi bukan berarti kita orang Indonesia yang belajar di Indonesia aja, tidak seperti itu ya. Karena memang pencapaian dari siswa atau pencapaian orang itu kan masing-masing gitu. Bolehlah kita cita-cita setinggi langit, kan kata Rasulullah kan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan itu gitu. Gak hanya istilahnya hanya ilmu-ilmu yang didapat di sini aja gitu, tapi kita juga harus bisa menambah wawasan atau pengalaman ya. Terlebih kalau di negara asing, kalian tahu bahwa negara Jepang itu adalah negara yang maju, sedangkan Indonesia negara kita adalah negara yang berkembang gitu. Otomatis pendidikannya juga luar biasa gitu. Jadi bagi Mbak Nila di sana itu tipsnya, orang Jepang itu karakter yang paling melekat adalah karakter. Kalau nilai akademik tidak terlalu fokus ya Kak. Nilai akademik sebenarnya mereka fokus juga karena kalau menurut Bagus Sina ya, kalau anak kuliah sih fokus ya. Kalau misalnya kayak sekolah itu mungkin mereka manajemen dirinya gitu. Tapi kalau menurut Bagus Sina dari ceritanya Mbak Nila yang istilahnya pernah ke sana itu, anak Jepang kan diajari manajemen dirinya gitu. Itu nanti kalau kita bisa memanajemen diri kita, itu nilai akademik otomatis tinggi gitu. Itu yang saya tangkap seperti itu. Karena rasa tanggung jawab. Karena rasa tanggung jawabnya. Jadi kayak benar sekali, karakter kecakapan hidup, manajemen diri itu yang paling penting. Jadi harus dipersiapkan mulai dari awal atau bahkan mulai dari sekarang gitu, supaya nanti ya kalian bisa tanggung jawab. Kalian tuh belajar, tugasnya memang belajar, tapi kan banyak hal-hal yang lain gitu loh. Belajar supaya membuahkan hasil yang memuaskan gitu. Jadi tidak hanya sekedar belajar aja yang pastinya nih Mbak Nila senang sekali karena memang usahanya, doanya juga semua itu terjawab. Keinginannya dari dulu fokus dengan luar negeri, fokus gitu. Jadi kayak seperti Bagus Sina ya Mbak Nila ini, metode belajarnya dibuat sedemikian rupa yang membuat kita tuh senang, yang membuat kalian tuh senang tuh apa. Misalkan kalau Mbak Nila belajar bahasa Inggris itu dengan metode bahasa Inggris nonton film, baca-baca artikel yang topiknya kita suka gitu. Kalau saya pribadi kalau belajar bahasa Inggris itu dinyanyi gitu, walaupun suaranya jelek. Jadi kan setidaknya nyanyi itu kan mungkin bisa aksinya gitu atau menambah pronunciation-nya gitu. Tapi ini dipraktekkan dengan ngomong langsung sama orang yang menggunakan bahasa prosedur gitu. Itu bagusnya suka. Jadi kayak mengenal orang asing itu suka, bukan berarti aneh gitu ya, tapi karena kalau kita berteman sama orang asing itu kan bisa menambah wawasan bahasa Inggris ya gitu. Menambah percaya diri juga gitu. Jadi sekian aja itu ya tipsnya Mbak Nila. Yang pertama tadi apa Mbak? Kayak fokus gitu ya. Fokus, tentukan tujuannya apa. Mimpi yang tinggi, mimpi kan gratis, jadi ya nggak masalah gitu. Nggak apa-apa. Nggak tercapai juga nggak tercapai juga nggak apa-apa, kan yang penting kita udah bisa. Insya Allah ada hasil yang ada hasil yang istilahnya memuaskan gitu. Yang kedua fokus itu tadi, karena Mbak Nila fokus sama tujuan cita-citanya,
ya istilahnya peraih kanan kiri lurus aja ya udah tercapai. Ya emang gitu, memang harus gitu. Kalau kita terlalu dan sama orang lain atau mungkin kita tidak percaya diri sama diri kita sendiri, itu justru menjadi senjata ampuh buat menghancurkan diri. Terus temen juga pengaruh. Iya, betul lah. Cari teman yang sevisi, ya, teman yang baik, teman yang bisa membantu kita, belajar. Jadi sikapnya yang bagus. Jadi jangan sampai kita berteman dengan orang yang berteman dengan teman yang toksik gitu. Jadi sangat disayangkan. Gitu. Lingkungan kan juga mempengaruhi. Jadi mulai sekarang diubah. Yang pertama kayak belajarnya, tentunya yang belajarnya dulu istilahnya itu diubah. Ya, terima kasih Mbak Lila atas waktunya. Saya senang sekali bisa memberikan kesempatan di sini ngobrol banyak sama anak-anak juga gitu. Mudah-mudahan Mbak Ina sama keluarga sehat selalu. Mudah-mudahan karirnya tercapai bagus. Dan penelitian riset untuk program S3-nya yang bahasa apa? Bahasa Jepang, Bahasa Inggris. bahasa Inggrisnya tercapai, Segera selesai. selesai gitu. Ya. Amin ya rabbal alamin gitu. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya. Dan jangan lupa kalian dengan pesan-pesan yang sudah kita perbincangkan tadi itu bahwa pada dasarnya kita harus punya tujuan belajar yang jelas. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.